wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hayati, Guru Pendidikan Agama Islam di SD Negeri Plausan 03, Kecamatan Celuak, Kabupaten Pati, sekaligus sebagai mahasiswi PPG Transformasi dalam jabatan BED 1 di LPTK Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang. Pada hari ini, Sabtu tanggal 10 Mei tahun 2025, saya melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja di kelas 5 pada materi ketika kehidupan telah berhenti. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak semua? Alhamdulillah, luar biasa. Tambah semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah, sehat semua ya? Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ya, untuk berdoanya bisa memilih depan. Silakan. Ya, Kak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma wa rzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Kita langsung pada penutup. Tadi silakan boleh duduk. Baik, benar akan mengecek kehadiran kalian ya. Alhamdulillah, dalam saya. Oke, sampai ke tangannya ya. Andrea Prastio. Iya. Armianta Rere Anggita. Iya. Dewi Anissa. Iya. Jagat Ardiansyah. Iya. Kaila Melani Putri. Kelvin Fernando Apelio. Marsha Permatasari. Muhammad Aditya Pratama. Iya. Nadia Cynthia Zahra. Tiffany Aurora Zahratun Vanisya. Iya. Natasha Anissa Esti. Iya. Alhamdulillah semua ya. Baik, kita lanjut. Kita tepuk dulu biar bersemangat. Coba kita tepuk. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku Ingin tahu. guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Sudah siap belajar? Siap ya? Baik, pembelajaran ini pembelajaran apa? Pendidikan agama Islam ya. Kita sudah belajar tentang apa? Tentang rukun iman. Coba rukun iman itu ada berapa? Siapa yang tahu pastinya? Rukun iman? 6. Iman yang pertama kepada siapa anak? Iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada malam. Yang ketiga iman kepada Yang keempat iman kepada Rasul. Yang kelima iman kepada hari kiamat atau hari akhir. Yang keenam iman kepada qada dan qadar. Yang kita pelajari hari ini nanti yaitu iman kepada hari kiamat atau iman kepada hari akhir, yaitu rukun iman yang nomor berapa? Yang kelima. Pintar. Baik anak-anak, terkait dengan hari akhir, hari kiamat, bagaimana perasaan kalian ya kalau diingatkan bahwa hidup di dunia itu hanya sementara? Kita semua akan melihat. Bagaimana perasaan kalian? Cemas ya? Sedih? Hah? Kaget? Kenapa itu? Takut? Iya. Terus apa yang kalian lakukan? Jika kalian mengetahui bahwa amal yang kita lakukan besok itu akan dihitung di hari kiamat, apa yang kita lakukan? Memperbanyak amal, pintar. Apa lagi kira-kira? Rajin beribadah, ya. Kita harus memperbanyak amal, rajin beribadah, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan. Baik, untuk pembelajaran kali ini kita akan bahas tentang materi ketika kehidupan telah berhenti. Ini terkait dengan rukun iman, yaitu rukun iman yang ke-6, iman kepada hari akhir. Untuk tujuan pembelajaran kita, ya, tujuan pembelajaran kita apa? Kita mempelajari tentang ketika kehidupan telah berhenti. Nah, sudah. Tujuannya yang pertama, apa kan? Yaitu apa? Supaya memahami pengertian makna dari akhir dan kehidupan di akhirat. Kehidupan di akhirat itu nanti seperti apa? Nanti kalian bisa membayangkan itu. Ya. Yang kedua, mampu menghafal nama-nama lain dari akhir. Nanti tanggapan-tanggapan yang dilalui manusia
suatu apa saja ketika setelah terjadi hari kiamat ya. Kemudian yang ketiga, mampu menceritakan perjalanan peristiwa hari akhir. Perjalanan sejarah manusia itu nanti apa saja? Kalau kita hidup ini di dunia, kita sudah melewati apa saja? Tahapan apa saja? Yaitu alam ruh, ya saja. Terus kita masuk ke dalam kandungan. Nah, terus kita dimasukkan terjadi di alam kandungan. Kemudian dari kandungan kita lahir ke alam dunia. Ya, kita saat ini nanti di dunia ini tidak berakhir sampai sini saja. Nanti ada kehidupan setelah itu, ya. Nah, kemudian yang keempat, peserta didik dapat menunjukkan sifat takwa. Takwa itu menjalankan apa perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan apa? Kita itu mempersiapkan amal baik. Kita itu supaya apa? Berlomba-lomba mencari kebaikan, ya. Kita berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Supaya apa? Nanti di akhirat kita bisa memilih mana tuh pengen yang akhirnya bahagia apa sih Sarah? Nah, kalau kita ingin bahagia di akhirat nanti tidak ada akhirat kekal, maka kita harus mempersiapkan amal baik dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu ya. Baik, anak-anak dulu akan memutarkan sebuah video saja, kalian siapkan untuk perlengkapan gratisnya. Benar, kalian menampilkan sebuah video, nanti kalian amati apa yang terjadi dalam video tersebutnya. Anak-anak yang soleh dan solehah, tahukah kalian tentang hari kiamat? Hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya dan semua makhluk di dalamnya mati. Tidak ada yang mengetahui kapan hari kiamat terjadi. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Meski demikian, kita harus tetap yakin dan percaya bahwa kiamat pasti terjadi. Karena mempercayai terjadinya hari kiamat merupakan salah satu rukun iman yang kelima. Pada hari kiamat, semua manusia dan makhluk lainnya meninggal. Manusia dibangkitkan kembali untuk kemudian dikuburkan di padang mahsyar. Pada hari itu pula, manusia akan dimintai pertanggungjawabannya selama hidup di dunia. Baik buruknya amal perbuatan manusia selama di dunia akan ditimbang dan diperhitungkan. Jika amal kebaikan lebih banyak dari amal keburukannya, maka surga telah menantinya. Tetapi sebaliknya, jika amal keburukannya lebih banyak dari amal kebaikannya, maka balasannya adalah neraka. Kiamat kecil bisa terjadi di mana saja di atas bumi ini dan dapat menimpa siapa saja. Contoh kiamat sugro, yaitu kematian seseorang. Ketika ada orang meninggal dunia, itu merupakan contoh kiamat sugro telah terjadi pada dirinya. Kebakaran yang terjadi di sekitar kita, gempa bumi yang banyak memakan korban, tsunami, gunung meletus, dan sebagainya. Yang kedua, kiamat kubro, yaitu peristiwa hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya, ditandai dengan tiupan trompet malaikat Israfil atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matahari, bumi, dan planet-planet lainnya sudah tidak berjalan pada porosnya, sehingga saling bertabrakan. Bumi berguncang dahsyat dan tidak ada satupun kala itu makhluk hidup di bumi ini yang masih hidup. Dahsyatnya peristiwa hari kiamat banyak digambarkan di dalam Al-Quran, di antaranya adalah dalam surah Al-Qari'ah, Al-Zalzalah, dan Al-Waqi'ah, serta surah-surah lainnya. Baik anak-anak, setelah mengamati video tadi, coba video apa yang kalian lihat? Ayo kan? Terjadi hari kiamat ya. Bagaimana keadaan bumi, dunia dan makhluk yang ada di dalamnya ketika terjadi kiamat? Musnah, hancur. Hah? Mereka semua hancur, musnah. Tidak ada yang tersisa. Setiap yang bernyala pasti akan mati ya. Semua tidak ada yang abadi, semuanya akan musnah. Ya. Apa yang dialami manusia ya? Ketika setelah terjadi hari kiamat itu apa yang akan dialami manusia? Setelah meninggal, maka akan mengalami apa? Perhitungan amal, ya kan? Dikumpulkan di mana itu? Padang mahsyar, ya. Coba sekarang kita nyanyi nama-nama yang baik biar tahu apa namanya. Bareng-bareng nyanyi ya. Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan manusia. Setelah mati sekian lama dibangkitkan dari kuburnya. Yaumul Mahsyar, hari berkumpulnya manusia. Setelah bangkit dari kuburnya, berkumpul di padang mahsyar. Yaumul Hisab, hari dihitung amal manusia. Sekecil apapun akan kelihatan, tiada yang terlewatkan. Yaumul Mizan, hari ditimbang amal manusia. Amal baik dan buruk yang telah dilakukan ketika masa hidupnya. Yaumul Jaza, hari dibalas amal manusia. Amal baik dibalas surga, amal buruk dibalas siksa. Berbanyaklah amal baik kita. Nah sekarang sudah jelaskan ya tentang hari akhir ya, ketika kehidupan telah berhenti. Baik, adanya apa yang kita pelajari tentang pertama hari akhir, kemudian tanda-tanda suci dan tanda-tanda besar hari akhir itu seperti apa, kemudian prosesnya ya. Hari akhir itu apa? Hari di mana seluruh makhluk yang kembali. Nanti setelah kematian, setelah hari kiamat itu ada yang namanya kehidupan akhir ya. Hari akhir setelah kematian.
kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya. Dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan semua ya yang orang-orang itu di dalam kubur. Nanti malaikat Israfil akan meniup sangkakala yang kedua untuk membangkitkan orang-orang itu. Ya. Kemudian tanda-tanda kecil, tanda-tanda kecilnya itu jumlah wanita itu lebih banyak dari laki-laki. Kita lihat saja di kelas ini, wanitanya berapa? 8, laki-lakinya berapa? Sudah menemukan tanda kecil dari kiamat. Ya. Lihat, biasanya apa? Kalau laki-laki itu boleh menikah dari 1 sampai 4, yang perempuan tidak boleh. Artinya apa? Perempuan itu lebih banyak jumlahnya daripada laki. Tanda kecil dari yang dia juga terjadinya bencana alam. Kalian sudah melihat bencana-bencana yang terjadi? Ada apa saja? Gempa bumi, tsunami, banjir, kebakaran, tanah longsor. Itu merupakan tanda kecil dari kiamat. Ya, tanda ini sudah artinya apa? Tanda kiamat itu sudah terlihat. Ya, banyak yang fitnah, sebenarnya belum fitnah. Ya, kemudian bapaknya ulama-ulama besar. Itu tanda-tanda kecil dari kiamat. Kemudian untuk tanda besar. Matahari itu nanti kalau memang tanda besar itu artinya kiamat itu sudah betul-betul mau terjadi. Itu ada tanda-tandanya. Matahari yang biasanya terbit dari mana? Timur, Pak. Berarti itu terbitnya dari barat. Ya, terbit dari barat. Kemudian munculnya Dajjal. Itu Dajjal kan? Sangat mengerikan ya. Kemudian diturunkannya Nabi Isa itu Nabi Isa akan diturunkan. Kemudian keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Siapa itu? Dua kelompok itu yang membuat kerusakan di bumi. Lalu ada munculnya asap Tuhan itu sekitar 40 hari. Dan yang paling ini ketika ditiupnya sangkakala oleh malaikat Israfil yang mesti perintahkan Allah tiup terompet. Maka apa? Ketika terompet itu ditiup terjadinya hari kiamat ya, semua itu tidak ada yang tersisa. Semua akan semua akan meninggal. Itu tanda besar dari kiamatnya. Setelah terjadi hari kiamat, maka manusia itu tidak hanya cukup dengan meninggal saja. Wes mati pondok itu ya. Akan berlanjutannya proses di hari akhir masih ada perjalanan-perjalanan. Yang beberapa seperti yang kita inginkan tadi, hari kebangkitan manusia itu dibangkitkan dari kubur. Itu peniupan terompet yang kedua ya. Maka manusia akan dibangkitkan dari alam kubur. Kemudian yaumul mahsyar dikumpulkan di padang mahsyar. Mulai zaman dulu yang meninggal sampai besok hari kiamat, semuanya itu nanti akan berkumpul jadi satu di padang mahsyar. Panas-panasan. Dan di situ akan dilakukan yang namanya hisab. Hisab itu apa? Perhitungan amal. Yang juga dicatat oleh dua malaikat. Siapa? Raqib dan Atid. Raqib dan Atid itu nanti dilihat. Ini catatannya yang mana amal baik sama buruk. Jarak tidak. Amin. Ini kalilah catatannya bagaimana? Setelah dihisab, nanti ada yang namanya yaumul mizan. Yaumul mizan itu dari penimbangan amal ditimbang. Amal baik kalau amal buruk. Amal baiknya lebih berat atau lebih ringan? Kalau lebih berat, artinya apa? Lebih banyak. Kalau amal buruknya lebih berat, maka amalnya itu lebih sedikit yang amal baiknya. Kemudian setelah ditimbang, manusia itu akan melewati yang namanya jembatan sirat. Jembatan yang sangat tipis, licin, yang terbentang di atas neraka. Melewati itu manusia itu akan kesulitan sah. Jadi yang amal buruknya itu lebih banyak. Yang suka melakukan dosa di dunia, ya, melewati jembatan sirat itu. Mereka yang berhasil melewati itu, maka akan sampai ke surga. Tetapi mereka yang tetap melewati jembatan itu karena di dunia banyak melakukan dosa, maka apa? Akan tergelincir, jatuh di mana? Neraka. Ngeri tidak? Ngeri ya. Nah, semoga kita itu lebih memperbanyak kebaikan kita, ya. Itu. Baik, anak-anak, normal memperlihatkan ini melalui media yang namanya, nah, ini sudah menyiapkan ini namanya akhirama. Akhirama itu apa? Akhirat dalam diorama. Diorama itu apa? Diorama ini sebuah media yang menggambarkan dimensi suatu peristiwa. Nah, di sini menggambarkan penjelasan tentang perjalanan hidup manusia. Coba ada salah satu yang masuk ke depan, siapa? Oh ya, Mas Yuda, silakan Mas Yuda. Jadi pertama manusia itu kan dari alam roh, ya. Kemudian alam kandungan, kemudian kita di dunia ini, ya. Setelah di dunia, yang meninggal kemudian terjadi hari kiamat, maka akan berkumpul di alam barzah. Nah, setelah hari kiamat itu, tanggapan apa yang akan dilalui manusia? Coba ini Mas. Nah, yang lain bisa lihat ya. Oh, bisa bantu salah satu sini. Siapa? Bapak Nisa nih. Nah, kita tinggal. Nah, nanti Mas ini setelah itu berarti apa? Maka manusia akan dibangkit karena nih. Nah, ini Mas di angkat sini. Nah, setelah itu bangkitan apa? Yaumul mahsyar. Mana kata masyarakat? Kata masyarakat. Ya, habis boleh. Nanti, lalu bisa, nah, kemudian bisa. Lalu sirat, nah, jembatan ini, jembatan. Nah, setelah jembatan, sirat, lalu surga neraka, ya. Nah, ini gambaran perjalanan manusia. Peristiwa yang akan dialami manusia bisa harapan-harapannya. Nah, bisa dipahami? Bisa. Kalau tidak mau bertanya silakan. Sudah paham? Kalau baik, bisa duduk kembali. Selanjutnya kalau sudah paham ya, ada yang ditanyakan. Jadi Bunda akan membagi kelompok menjadi 3 ya, sesuai dengan biasa kalian. Nanti untuk kelompok Islam, saya kasih nama kelompok kupu-kupu, ya. Untuk yang kelompok auditori, nanti nama kelompoknya kelompok capung. Dan yang kelompok kinestetik, nanti nama kelompoknya lembar. Jadi saya bagi untuk lembar kerja peserta didik untuk diselesaikan. Ya.
ini nama-nama lagi ya. Oke. Ya. Sebelum masuk prestasi, nanti sifatkan dulu ya. Sudah selesai? Ini kalau tadi The Bluetooth device is ready to pair. Bangkitan manusia setelah mati sekian lama dibangkitkan dari kuburnya. Ya sama katanya. Jangan gitu ya. Anda pakai pusing ini ya. Tidak kayak ini aja ya. Gitu ya. Ya coba ini. Tapi apa mau sini kita harus sini. Nah. Tidak siap nanti. Siap. Sudah selesai ya? Belum. Tinggal lagi. Urutannya sangat panjang nanti ya. Terus nanti ketika presentasi kalian sebutkan nama kelompoknya. Kenapa dulu ya? Boleh pas berapa? Panjang fokus. Tangan ada apa? Ya,
Hari kebanyakan, kemudian berkumpul di padang mahsyar, lalu amal baik dan buruk dihitung, ya, terus bisa siapa akan ditimbang, terus sudah sampai waktu semuanya, kemudian neraka. Terus tepuk tangan. Ya, dari mana tanggapan kalian? Dari presentasi kelompok? Sudah betul alurnya? Ya, tepuk tangan siapa yang dari tempat. Kita lanjut kelompok berapa? Kelompok ya, kelompok campur silakan. Kelompok campur. Nanti semuanya bisa mengikuti juga ya. Kelompok campur ini apa? Menyanyikan lagu namanya di akhir ya. Ya, terus kita mulai. Perkenalan dulu dari kelompok apa? Ya, ada dia. Oke, silakan. Ya, umur. Ya, semuanya ikut sini. Dari kebangkitan manusia. Setelah mati sekian lama dibangkitkan dari kuburnya. Ya, umur. Hari berkuburnya manusia. Setelah bangkit dari kuburnya, berkumpul di padang mahsyar. Ya, umur hisab. Manusia setelah apapun akan kelihatan, tiada yang terlewatkan. Ya, umur hari ditimbang amal manusia, amal baik yang telah dilakukan ketika masa hidupnya. Ya, umur jaza hari dibalas amal manusia, amal baik dibalas surga, amal buruk dibalas siksa. Perbanyaklah amal baik kita. Tepuk tangan. Bahas kemudian masya bisa tadi apa perhitungan? Ya, terus mizan penimbangan amal, lalu jaza itu apa? Hari pembalasan amal. Siapa tepuk tangan? Ada yang mau menjawab ini? Bagaimana? Lakunya? Bagus ya? Sudah tahu ya? Ya, kalian sudah bagus. Tepuk tangan kelompok campur. Lanjut, kelompok ketiga, kelompok lega. Lanjut. Ya, tentang apa itu? Perjalanan manusia setelah dari kiamat. Apa saja itu yang pertama? Maka akan mengalami yang namanya apa? Apa itu? Yaumul ba'ats, hari kebangkitan manusia. Lanjut, setelah yaumul ba'ats diangkat angkat ke atas dan tinggi. Apa itu? Yaumul mahsyar. Di mana yaumul mahsyar itu? Pada manusia nyalakan itu. Ibu, kumpulkan lanjut. Setelah manusia apa itu, Pak? Yaumul hisab akan yang tinggi coba. Ya, yaumul hisab ya, itu akan dihitung amalnya. Setelah dihitung apa? Loh, ya Allah. Bisa apa? Bisa yang bisa apa? Ditimbang amalnya. Ya, lalu apa? Sirat atau jembatan, itu lalu jembatannya. Iya, jembatan. Tepuk tangan. Ya, jadi apa yang dilalui manusia silakan kalau ada yang mau menanggapi, kamu menyanggah. Oh, itu harusnya ini dulu itu. Harusnya itu yang bisa dulu kan bisa boleh. Silakan kalau atau ini sudah betul ini urutannya. Sudah betul. Tepuk tangan. Jadi karena dari hasil presentasi dari teman-teman kalian tadi membahas tentang apa? Hari akhir apa yang dilalui manusia. Yang pertama apa? Yaumul dari babak manusia. Yang kedua yaumul mahsyar dari berkumpulnya manusia di padang. Yang ketiga yaumul hisab dari perhitungan amal. Yang keempat yaumul jaza penimbangan amal ya. Terus ada melewati sirat tadi, kemudian nanti jazak pembalasannya itu adalah surga neraka. Gitu ya. Baik, sebelum akan SPM kalian kita SPG dulu ya. SPG coba semuanya berdiri. Kita akan bermain dia angka ya, dia angka. Coba kalau angka satu bagaimana? Angka satu jadi angka dua, angka tiga, angka empat, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, 9 saja. Nah, tapi gerakannya tidak pakai jari. Pakai gerakan tubuh. Gerakan tubuh. Coba bareng-bareng semua ya. Angka satu, angka dua, angka tiga, empat, 5, 6, 7, 9, 8. Oke, 5. Oh, bagus. Dan baik dulu ya. Dan semangat lagi. Baik, gerakan berikan ini untuk evaluasi ya. Harus kalian kerjakan ini kerjakan secara mandiri ya.
silakan refleksi pembelajaran ya. Gimana pembelajaran hari ini anak-anak? Alhamdulillah seru ya, seru. Kalian paham apa yang kita pelajari ini? Tentang apa tadi? Tentang dari KP. Bagaimana kalian mengikuti pembelajaran ini? Perhatian kalian bagaimana? Perhatian apa tidak? Iya, senang ya? Alhamdulillah. Baik, mari kita simpulkan untuk pembelajaran hari ini ya. Kita belajar ketika kehidupan telah berhenti. Yang pertama yang dilalui manusia ketika terjadi hari akhir setelah kematian, setelah hari kiamat yang dilewati apa? Kebangkitan. Kemudian dikumpulkan di mana? Pada masyarakat, lalu dihitung atau dihisab. Yang keempat ditimbang, lalu melewati jembatan lagi ya. Kemudian apa? Dibalas. Oh, biasanya apa dia apa? Balasannya berupa apa? Surga atau neraka. Baik, untuk pembelajaran selanjutnya kita akan membahas tentang hikmah ya. Hikmah beriman kepada hari akhir. Iman kita kepada hari kiamat nanti apa saja itu ya. Baik, untuk pembelajaran hari ini cukup. Silakan berkemas-kemas. Terima kasih. Nanti kita berdoa bersama ya. Oke, saatnya. Oh ya, untuk tugas dimulai ya. Kita lanjut pembelajaran lagi. Terus ya, silakan dipimpin doanya. Jadi tetap silakan dipimpin doa. Ya, Bra, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Berdoa selesai. Salam kepada guru. Selamat siang. Kembali duduk hati-hati pulangnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.